Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Syaza Kalisatun-Nisa dari jurusan PGSD. Aku Nur Almas Karimah dari PGSD. Nah, di kesempatan kali ini aku mau podcast tentang atau pengalaman-pengalaman horor yang ada di pondok pesantren aku. Tonton podcast ini sampai habis ya guys. Nih, aku tuh waktu itu kan aku sekolah di salah satu pondok pesantren yang ada di Cirebon. Nah, ini tuh waktu itu kejadiannya waktu pas hari libur, tapi udah mau masuk. Nah, kebetulan kan di salah satu kan aku jadi musyrifah ya. Nah, musyrifah ini datang ke pondok itu dia lebih dulu dibanding santri-santri sebelumnya. Nah, terus abis itu aku sama teman-teman aku ini tuh malam-malam itu tidur di asrama, bukan asrama kita, di asrama nama itu asrama Zainab. Nah, di asrama Zainab itu yang notabene itu dia tuh bangunannya itu kayak Tua. Iya, kayak tua, dia udah lama. Terus beberapa deretan kamarnya itu, jadi dia kalau mau ke kamar mandi itu dia benar-benar harus jalan dulu ke ujung. Nah di saat itu musyrifah itu ada 11, cuman di Zainab itu yang tidur di Zainab itu cuma ada 9 orang. Terus aku sama teman-teman aku yang lain itu kan masih megang HP dong, otomatis ya, karena kita masih megang HP. Jadi di saat itu kita tuh masih yang kayak ya sholatnya yang gak tepat waktu. Biasanya kita kalau azan langsung ke masjid, ini kita ya udah kita langsung di saat itu kita masih sibuk sama HP kita. Terus pada saat teman aku mau mandi, temen aku tuh bilang, kok ini kamar mandi kayak kering kak, karena mungkin belum banyak santrinya ya, jadi kamar mandi itu bener-bener yang kering, bahkan bisa dibilang kayak kotor karena Jadi kan kayak nggak ada kegiatan gitu. karena ibaratnya emak-emak atau ibu-ibu yang jadi bersih-bersih di tempat itu tuh emang kan dia bakal bersihin itu pas H-1 sebelum kita balikan. Nah terus temen aku tuh bilang, ini kok kotor banget ya kamar mandi gitu. Terus kita malah kayak nyamperin, kita malah di situ tuh di kamar mandi itu tuh kita jadi kayak main apa ya, bikin vlog gitulah dan berisik. Iya berisik. Terus kita kayak maaf sedikit kayak Ngomong kasar. menjelekkan, kayak ini sekolah siapa sih, kok kamar mandi jelek gitu. Mungkin kita di saat itu kan karena bercanda ya, karena kan kita juga sebenarnya nggak terima kalau orang lain menjelekkan sekolah kita sendiri gitu kan. Nah terus udah singkat cerita, akhirnya temen aku mandi lah. Terus temen aku mandi, kita balik lagi. Itu tuh waktunya udah isya. Tapi kita tetap aja lanjut terus. Kita ketawa-ketawa, kita bikin TikTok. Dan di salah satu, di samping asrama Zainab ini ada rumah ustazah yang ada di situ, dan ustazahnya belum ada. Jadi jendela kamar Zainab ini tuh kalau buka itu langsung ke ustazah. Nah pada saat itu kita udah di jam 11 malam. Di jam 11 malam sebenarnya pengen mandi karena gerah banget. Itu kan baru datang ya. Terus abis itu kata teman-teman aku, mending mandinya besok pagi aja nggak sih? Soalnya nggak tahu kalau kesana itu jadi lorong. Tapi tuh lorong pas kesononya itu bagian mau kamar mandinya itu ruangannya kecil, sempit. Iya. Terus lampunya bukan lampu yang kayak di asrama-asrama yang lainnya, dia kayak lebih redup gitu. Jadi kayak remang-remang. Nah habis itu pas malam jam sekitaran jam 1-an lah, itu kita masih happy cuma ketawa-ketawa, masih main Jam HP. 1 malam. Iya, padahal seharusnya di situ ada satu ustazah masih muda, kan biasa kita manggil tuh amah ya. Nah itu tuh amah itu tuh sempat bilang kalau kalian tuh di pondok, maksudnya walaupun main HP, tapi tetap waktunya tuh tetap dipakai gitu. Kapan harus ini, kapan harus itu gitu. Terus pas kita tidur, akhirnya kita tidur di jam 2. Ini kejadiannya bukan aku, tapi kita semua pada di kamar, kita tidur pulas dan tidurnya kayak orang yang bener-bener ngasal, kayak nggak yang sesuai. Kita kan pas di pondok itu kita ya cuci muka dulu atau gimana pun dulu kan. Ini kita yang karena tidur yang habis, karena ketiduran main HP gitu. Temen aku keluar, pas temen aku keluar posisinya di tengah-tengah ini tuh
tadinya sajadah buat ngesiapin orang pada sholat di situ. Terus teman aku teriak, pas teriak itu kita nggak ada yang bangun. Nah, mungkin ya entah ini kita beropini aja sih, mungkin karena kita tuh sholat aja tuh kita lalai apa gimana, ini mau minta tolong tuh kita pada nggak dibangunin, pada nggak kebangun. Terus teman aku teriak sampai nangis, terus ada yang bangun teman aku satu lagi, terus nanya kenapa. Nah ternyata pas dia keluar itu dia ngeliat pocong, cuman di tengah-tengah pas kan orang mau ke kamar mandi, di tengah-tengahnya cuman pocongnya ini nggak ada kamar mandi, Jadi belakangnya yang kelihatan. iya belakangnya kelihatan. Tapi kenapa bisa dia langsung teriak, karena ini mah bahasa temen aku ya, dari mulai ikatannya diikat-ikatnya itu tuh kelihatan banget, khas banget. Dan yang bikin paling kelihatan banget itu yang ikatan paling atasnya. Posisinya tadi tuh dia mau lari tapi nggak bisa gerak gitu loh. Akhirnya dia cuma bisa teriak nangis, terus dia jatuh karena dia bilang kakinya udah kayak gak bisa berfungsi. Terus ya udah, akhirnya di saat itu benar-benar pagi-paginya kita langsung pada takut di asrama Zainab itu. Akhirnya kita minta ke Amah tadi, kita minta untuk ganti kamar, kita maunya di konsa aja yang lebih rame, karena kalau Zainab itu kan dia lebih turun ya, lebih turun gitu. Kalau di konsa itu dia naik ke atas. Ya udah dari situ kita jadi pada kayak takut gitulah, kayak jadi kita nggak mau lagi kayak gitu. Jadi sesuai waktunya sholat kita tetap sholat, waktunya kita belajar gitu sih. Kalau kamu? Kalau aku dulu sebenarnya ini waktu lagi persami ini waktu SD kelas 5. Di saat itu lagi pramuka nginep di sekolah. Jadi aku itu nginep di sekolah dulu tuh bangunannya masih tua. Nah aku tuh nginep aku tidur, tim aku tuh kebagian di lantai 1. Tapi itu kelasnya memang di tengah, jadi bukan di depan bukan di belakang kan, di tengah dia. Nah di situ kita tidur, di sini banyak banget, ada 12 orang di dalam kelas itu, dan kita tuh pada nyempet semua di bawah tidurnya. Nah jadi ada temen aku namanya Azahra. Dia ini entah bisa ngelihat entah apa, tapi di penglihatannya dia tuh di pengakuannya dia tuh dia bisa ngelihat gitu. Jadi pas lagi tiduran di bawah-bawah itu, kita tuh sebelum tidur itu kan selesai kegiatan kan, kayak kegiatan jurit malam, terus kayak ada pencerahan gitu lah. Iya, muhasabah gitu lah. Nah terus kita tidur lah, kita masuk aku tuh ke kelas itu dengan pakaian yang udah rapi, udah ganti baju, udah mau tidur. Tapi sebelum tidur kita tuh emang berisik banget, kita cerita horor tentang sekolah itu, mulai dari mitos ataupun dari guru yang berpengalaman horor di sekolah di SD aku itu. Terus juga kita cerita horor pribadi, kayak kita saling sharing gitu, kayak kita bikin bulletin gitu di dalam kelas itu sebelum tidur, terus kita cerita. Nah pas lagi cerita, jadi kan di kelas itu kita nyemper kan tidurnya. Nah kursi-kursinya itu ditumpuk dan dipojokin, kamu tahu kan, dipojokin gitu. Nah terus abis itu si Azahra ini duduk di pojok, kayak di sudut yang dekat tumpukan kursi. Nah di belakang tumpukan kursi itu ada jendela. Jendelanya itu ke belakang. Nah dulu SD aku itu belakangnya tuh kayak kebun. Sekarang sih udah dijadiin rumah, cuma dulu tuh kayak kebun, kayak ada pohon pisang, pohon yang tinggi yang gelap banget. Terus nah si Azahra tuh memojok kan. Nah kita tuh lagi cerita gitu, si Azahra tuh sempet cerita, cuma dia memojok sendiri habis cerita. Nah pas dia lagi mojok itu, kita tuh lagi rame-ramenya kayak ngomong kotor, terus gimana ya anak SD kan, terus terus ada kakak pembina, dia itu kayak nakut-nakutin kita karena kita tuh belum tidur, karena kelas kita ini lampunya masih nyala, terus dia nakut-nakutin kita dengan lagu Lengser Wangi itu disetelin lewat celah pintu. Jadi kan menggelegar banget tuh suaranya kan. Nah si Azahra di pojok. Nah pas lagi Serwangi di setel, kita tuh kaget, semuanya tuh kaget. Nah nggak lama dari setelan lagu itu, Azahra teriak, ada kepala. Nah yang di penglihatannya dia itu ada kepala terbang dari, kelihatannya itu dari jendela yang tadi aku bilang, yang masuk ke belakang. Karena di situ memang nggak ada
cahaya sama sekali, jadi gelap gulita banget di belakang itu. Jadi ada apa yang lewat tuh kelihatan dari kelas kita kan. Terus ada kepala. Di situ semua heboh karena udah chaos banget. Nah, akhirnya kita milih buat keluar. Nah, pintunya itu, pintu sekolah SD kan nggak sebesar itu kan. Yaudah kita keluar. Di situ kamu tau gak sih kayak ada zombie. Nah itu kayak tumpuk. Di situ ada yang sampai kepalanya keinjek, ada yang badannya ketimpa. Terus yang paling parah temen aku sampai berdarah ya. Akhirnya kita keluar semua. Ada kakak pembinanya kan di depan tuh di lapangan. Kakaknya kayak kenapa ada apa? Terus ceritalah kita. Nah kita tuh diomelin itu lagian kenapa nggak tidur? Gitu. Sama kakak pembinanya. Iya sama kakak pembinanya. Kenapa nggak tidur? Nah akhirnya teman-teman aku yang sakit itu yang kegencet, ketiban, terus yang berdarahnya tuh kayak mimisan gitu loh. Mungkin karena saking ketekannya kali paling bawah pasti. Itu dia dibawa ke apa sih? UKS. Nah ke UKS. Nah di UKS ternyata temen aku yang sakit juga ini, yang berdarah-darah ini, dia digangguin juga. Jadi pas lagi tiduran di UKS itu, di bednya UKS, dia katanya ngeliat. Jadi UKS aku nggak terlalu besar waktu SD itu, nggak terlalu besar. Nah dia tiduran. Nah langit-langitnya itu, langit-langit ruangannya itu kayak udah kusam gitu loh. Gimana sih, kayak udah bangunan lama. Ya, sudah kan ngeliat tuh ke langit-langit. Sambil dia tuh masih mencerna apa mungkin ya, mencerna kejadian itu. Terus dia bilang katanya kayak ada yang gitu. Padahal di saat itu dia sendiri karena teman aku yang luka-luka lainnya tuh udah di kelas karena kan udah separah itu kan. Nah, terus dia kan di UKS sendirian. Ada yang gitu. Terus kata temen aku dikirain itu kakak pembina aku yang rese. Iya, nah ternyata dia tuh kayak mendengar pas dia dengar itu ternyata katanya ada suara yang manggil dia, namanya itu Ara kan, kayak Ara gitu, kayak bener-bener yang kecil banget. Nah terus habis itu ya udah di situ dia kayak teriak. Pas dia teriak, kakak pembina dulu kan belum ada PMR ya waktu SD itu. Kakak pembinanya nyamperin ke UKS, dia tuh udah nangis kejam banget. Terus akhirnya Ara itu cerita semuanya tuh yang kejadian yang di UKS gitu. Nah akhirnya sama guru agamaku si Ara ini kayak baca-bacain gitu kayak supaya mungkin lebih tenang juga. Terus abis itu si Ara tuh tidur didampingin sama guru agamaku yang perempuan. Jadi kan guru agamaku ada 2, cewek sama cowok. Nah si Ara tidur sama guru aku yang perempuan gitu. Jadi kayak dijauhin gitu ya jatuhnya. Iya. Karena tadi kakak pembinanya kayak mau nyetel kan, dan katanya lagi itu kan bikin memanggil mereka kan untuk datang. Iya itu juga. Nah terus ya dari yang apa yang udah kamu sampaikan dan cerita aku, kayaknya itu karena kita tuh terlalu berisik deh sih di lokasi itu terlalu berisik. Kayak kamu di pondok kamu terlalu berisik, di sekolah aku terlalu berisik, dan kita sama-sama malam kan. Latarnya tuh malam. Terus kayak kita ngomong jorok, terus kita nggak apa ya, kayak emang nggak sopan. Semena-menanya aja di tempat itu, dan nggak seharusnya kan kita bersikap seperti itu, apalagi di tempat sekolah lah. Iya, dan yang di situ kan bukan cuma kita doang, tapi ada yang di apa ya, di dimensi lain tuh ada lagi. Kita hidup berdampingan sama mereka. Nah, sekian podcast aku. Kira-kira gimana nih menurut kalian? Kalian ada pengalaman horor juga nggak? Kalau ada, bisa banget sharing-sharing sama kita berdua. Terima kasih. Bye-bye.